Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Biners ID. Nah, kali ini kita mau melanjutkan latihan soal untuk persiapan ujian SKB dan P3K perawat, baik itu teman-teman dari JF Perawat Rampil maupun ahli pertama. Nah, kalau kemarin kita telah mempelajari seputar praktek keperawatan berdasarkan etik legal dan peka budaya, nah kali ini kita mau bahas seputar latihan soal di area praktek keperawatan profesional. Oke. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman buka di ebook standar profesi ya, nanti teman-teman ada menemukan bagian ini, yaitu area praktek keperawatan profesional. Ya, kita baca dulu nih. Ada kompetensi inti, yaitu mampu melakukan praktek keperawatan secara profesional berdasarkan keilmuan keperawatan. Ya, kalau kita dengar kata profesional, artinya kita melakukan suatu tugas itu berdasarkan wewenang yang kita miliki. Ya, baik itu secara pengetahuannya, keterampilannya maupun keahliannya. Ya, jadi sesuai dengan yang kita bisa, sesuai aturan yang berlaku, ya. Nah, kemudian di sini ada lulusan perawat mampu. Yang pertama adalah menerapkan ilmu biomedik terkait dengan kedokteran, ya. Ilmu humaniora atau ilmu terkait dengan kebudayaan, ilmu keperawatan, ilmu kita, dan ilmu kesehatan masyarakat yang terkini atau evidence based untuk mengelola masalah keperawatan secara holistik, menyeluruh, terpadu, dan kontinu secara terus-menerus. Jadi intinya bahwa di dalam praktek keperawatan profesional itu nanti kita harus menerapkan ilmu-ilmu ini, ya, dimana ilmu-ilmu di poin 1 ini nanti meliputi ada pelayanan promosi kesehatan atau promkes untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua ada pencegahan atau preventif dari masalah kesehatan umum dan khusus untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga ada perumusan diagnosis keperawatan, ya, ini terkait dengan diagnosanya, ya, dan analisis masalah keperawatan sesuai dengan standar praktek keperawatan. Kemudian yang keempat ada sebagai landasan untuk menyusun rencana intervensi dan evaluasi hasil asuhan keperawatan. Kemudian intervensi keperawatan sesuai masalah dan diagnosis keperawatan pada seluruh tatanan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan baik primer, sekunder, tersier, dan khusus. Kemudian pelayanan pemulihan kesehatan individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat untuk tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada memahami standar mutu. Standar mutu ini atau kata lainnya adalah kualitas, ya. Jadi memahami standar kualitas yang digunakan dalam pelayanan keperawatan untuk melindungi klien dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan. Ini meliputi yang pertama ada rumusan masukan atau inputnya. Itu contohnya misalkan seperti sumber dayanya, misalkan di kita itu perawat, kemudian ada dananya, sarana prasarananya, serta kebijakan yang dibuat, itu rumusan masukan. Kemudian ada proses, yang ini meliputi seperti kegiatan ataupun aktivitas tenaga kesehatan, ya. Kalau misalkan perawat itu ya aktivitas kita yaitu proses keperawatan mulai dari pengkajian, pembuatan diagnosis, kemudian intervensi, implementasi, dan juga evaluasi, ya, ini dalam prosesnya. Jadi aktivitas kita sebagai perawat. Kemudian di sini ada luaran juga. Jadi luaran itu seperti outputnya ataupun dari mutu yang dihasilkan, gitu, ya. Kalau misalkan inputnya atau masukannya bagus, prosesnya bagus, otomatis luarannya juga akan bagus atau outputnya, ya, dalam pemberian pelayanan keperawatan untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan juga masyarakat. Jadi ini untuk semua sasaran, ya.
Kemudian yang kedua ada mampu beradaptasi dengan ketersediaan sumber daya tanpa mengorbankan mutu pelayanan keperawatan untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Jadi nanti kita diharapkan harus mampu beradaptasi. Walaupun sumber dayanya terbatas, tetapi kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik dengan tetap mempertahankan standar mutunya, standar kualitas pelayanan keperawatan kepada semua sasaran, ya. Nah, ini jadi yang akan kita pelajari contoh-contoh soalnya. Oke. Nah, ini teman-teman kalau di area praktek keperawatan profesional itu kita kalau dulu di kuliah itu kita sering mendengarnya IDK dan IKD gitu ya. Nah, ini adalah gabungan keduanya ya, ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar ya. Nah, ini digabungkan dan diterjemahkan dalam area praktek keperawatan profesional gitu ya. Oke, langsung saja soal pertama. Definisi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1986 adalah: apakah A. Promosi kesehatan adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri? Apakah B. Proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya? Ataukah C. Cara seseorang menawarkan atau menjual produknya yang berhubungan dengan kesehatan? Apakah D. Pendidikan kesehatan atau penyuluhan pada masyarakat yang sering dilakukan para tenaga kesehatan terdahulu bila ada program yang harus disebarluaskan? Apakah E. Kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan, kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, atau komunitas, ya. Nah, jadi jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, ini kalau misalkan teman-teman belum tahu terkait dengan definisi ini ya, karena ini definisi sesuai dengan Piagam Ottawa ya. Nah, maka kalau misalkan teman-teman nggak tahu, jadi teman-teman harus silakan teman-teman analisis yang mana kaitannya dengan promosi kesehatan yang rasional itu. Teman-teman silakan pilih yang mana ya, karena dari pilihan-pilihan ini pasti yang paling masuk akal atau yang logis itu hanya pilihan yang A saja gitu ya, yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Kita harus ingat bahwa promosi kesehatan itu kan tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan ya, jadi kita pilih yang A ya. Nah, syukur-syukur kalau teman-teman itu udah membaca terkait dengan definisi promosi kesehatan yang menurut Ottawa. Ini syukur-syukur teman-teman, karena ini ya, karena teman-teman ini sudah dikasih contohnya ya, silakan teman-teman baca seputar promosi kesehatan ini menurut Ottawa Charter atau Piagam Ottawa ya. Oke, nah ini jawabannya tadi yang A ya. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil rumusan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Kanada itu menyatakan bahwa promosi kesehatan ini adalah upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Tujuan dari promosi kesehatan ini adalah memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka dan menciptakan suatu keadaan, yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ya, nah ini di Indonesia berubah nama pendidikan kesehatan menjadi Promkes ya. Jadi kalau dulu kita mengenalnya pendidikan kesehatan, kemudian berubah nama menjadi penyuluhan kesehatan, dan saat ini berubah lagi menjadi promosi kesehatan ya. Sampai saat ini yang digunakan adalah sebenarnya yang digunakan itu bahasanya adalah promosi kesehatan. Oke, selanjutnya soal kedua. Diadakannya program kerja bakti atau Jumat bersih di lingkungan kantor atau RT atau RW dan senam kesegaran jasmani bagi warga di lapangan umum merupakan tindakan yang sesuai dengan prinsip promosi kesehatan yang terdapat pada Piagam Ottawa, yaitu apakah A. Kebijakan berwawasan kesehatan atau health public
policy, apakah B, lingkungan yang mendukung atau supportive environment, apakah C, reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service, apakah D, keterampilan individu atau personal skill, ataukah E, gerakan masyarakat atau community action. Jawabannya teman-teman. Oke, nah ini soal seperti ini pun sebenarnya teman-teman bisa menganalisis dan melogikakannya ya. Jadi di sini itu seputar prinsip promosi kesehatan ya. Nah, ini teman-teman bisa melogikakannya dengan program kerja bakti atau Jumat bersih di lingkungan kantor itu kan dia dilaksanakan untuk warga di lapangan umum. Maka ini merupakan bentuk yang namanya gerakan warga atau gerakan masyarakat ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang ya itu aktivitas warganya atau aktivitas masyarakatnya. Sebenarnya bisa teman-teman logikakan ini ya. Oke. Nah, ini definisinya ya. Jadi kita harus tahu juga bahwa di dalam Piagam Ottawa atau Ottawa Charter ini ada yang namanya bahasanya dengan pilar utama atau ruang lingkup atau prinsip atau strategi promosi kesehatan. Itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ada kebijakan berwawasan kesehatan atau healthy public policy ya. Jadi ini terkait dengan kebijakan ditujukan pada yang pembuat kebijakan, misalkan seperti pemerintah. Nah, pemerintah ini dia punya kewenangan untuk membuat kebijakan atau aturan yang kaitannya dengan kesehatan. Contoh misalkan pemerintah membuat aturan terkait dengan ruang terbuka hijau. Nah, itu jadi kebijakannya dia yang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan gitu ya. Yang kedua adalah lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Jadi yang punya kebijakan atau pemerintah dan juga pengelola sarana prasarana dia harus menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Contoh misalkan pemerintah dengan pengelola suatu tempat ya, misalkan di perkotaan. Nah, mereka harus bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan kesehatan. Misalkan penyediaan sarana untuk olahraga masyarakat, misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service. Nah, kalau dulu kita tahu bahwa pelayanan kesehatan itu fokusnya ke pemerintah dan juga fasiankes ya. Jadi mereka yang terus bergerak untuk menyebarkan peningkatan derajat kesehatan. Tetapi menurut Ottawa Charter atau piagam Ottawa ini bahwa pelayanan kesehatan itu harus berorientasi pada masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak hanya sebagai penikmat pelayanan kesehatan saja, tetapi mereka juga bisa diajak bersama-sama dengan tenaga kesehatan dan juga pemerintah untuk menyelenggarakan kesehatan. Jadi masyarakatnya harus diberdayakan seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu ada keterampilan individu atau personal skill. Nah, personal skill ini artinya masyarakat ini punya skill atau punya kemampuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, misalkan contohnya kita bisa melatih kadar tentang misalkan PHBS ya. Jadi kadar itu dilatih untuk bagaimana cara ber-PHBS. Nantinya di mana kadar ini akan menyampaikan lagi ke masyarakat itu ya. Kemudian ada juga kita misalkan mengadakan penyuluhan ya, mengadakan promosi kesehatan atau penyuluhan kepada sekolah-sekolah. Nah, itu contohnya. Jadi keterampilan individu, kita mengembangkan keterampilan individu-individu dengan penyuluhan maupun pelatihan kadar gitu ya. Kemudian yang kelima ada gerakan masyarakat atau community action ya. Kalau gerakan masyarakat artinya masyarakat itu sudah berdaya untuk meningkatkan derajat kesehatannya ya. Jadi misalkan masyarakat membentuk yang namanya komunitas yang mana mereka peduli dengan kawasan tanpa rokok misalkan, atau warga peduli dengan AIDS. Nah, itu adalah gerakan-gerakan masyarakat yang mana mereka itu mendukung yang namanya peningkatan derajat kesehatan gitu ya.
Oke, lanjut soal ketiga. Mendorong kebiasaan berolahraga merupakan contoh tujuan intervensi perilaku promosi kesehatan untuk apakah A. Mencegah menurunnya perilaku positif bagi kesehatan, apakah B. Meningkatkan perilaku positif bagi kesehatan, ataukah C. Mencegah meningkatnya perilaku negatif bagi kesehatan, ataukah D. Mengurangi perilaku negatif bagi kesehatan, ataukah E. Mencegah perilaku yang menimbulkan penyakit bagi kesehatan. Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, ini jawabannya adalah yang B ya, meningkatkan perilaku positif bagi kesehatan. Nah, ini masih seputar promkes ya. Ini promkes itu sebenarnya banyak banget materinya, tetapi kita coba bahas yang sekiranya mudah-mudahan muncul ya di soal nanti teman-teman. Oke. Nah, ada 3 tingkat tujuan promosi kesehatan. Yang pertama adalah tujuan program. Jadi program-program apa yang ingin dicapai ya. Biasanya ini dibuat untuk jangka panjang, misal 5 tahun ke depan. Kemudian ada yang kedua tujuan perilaku. Nah, tujuan perilaku ini perilaku apa sih yang ingin dicapai ya. Nah, ini biasanya untuk jangka menengah, misalkan 3 tahun mendatang. Tujuan pendidikan ini merupakan tujuan jangka pendek, misalkan 6 bulan ke depan itu perilaku yang akan dicapai itu seperti apa ya. Nah, kalau kita tarik bahwa tujuan perilaku ini bisa diintervensi. Yang pertama ada mengurangi perilaku negatif bagi kesehatan. Misalnya mengurangi kebiasaan merokok ya. Mengurangi perilaku negatif artinya kalau perilaku negatifnya udah banyak, kita kurangi di situ ya. Kemudian yang kedua, mencegah meningkatnya perilaku negatif bagi kesehatan, misalnya mencegah meningkatnya perilaku seks bebas ya. Jadi perilaku seks bebas itu udah meningkat, tapi kita bisa mencegahnya biar enggak meningkat gitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perilaku positif bagi kesehatan, misalnya mendorong kebiasaan olahraga seperti soal tadi ya. Kemudian yang keempat, mencegah menurunnya perilaku positif bagi kesehatan. Misalnya mencegah menurunnya perilaku makan kaya serat ya. Nah, ini makan makanan yang mengandung serat yang banyak maksudnya gitu ya. Oke. Lanjut soal keempat, seorang perawat komunitas akan memberikan promosi kesehatan kepada 15 orang lansia di RWA. Promosi kesehatan bertemakan pola hidup sehat untuk lansia. Apakah media promkes yang tepat digunakan oleh perawat dalam kasus tersebut? Apakah A. poster, apakah B. leaflet, apakah C. flip chart, apakah D. papan tulis, atau E. audio visual? Jawabannya teman-teman. Oke, ini masih seputar promkes. Ini terkait dengan media yang digunakan dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Ya, ini jawabannya yang E ya, audio visual. Nah, perubahan fisiologis pada lansia salah satunya itu adalah fungsi penglihatan. Seperti penglihatannya menurun, akomodasi lensa menurun, iris matanya mengalami arkusenilitis, kemudian koroid memperlihatkan atrofi di sekitar diskus, lensa dibutuhkan lebih banyak cahaya untuk melihat warna, konjungtiva menipis dan terlihat kekuningan, air mata menurun, infeksi dan iritasi meningkat, pupil ukurannya berbeda. Media audiovisual ini berkontribusi besar terhadap perubahan perilaku orang, termasuk pada lansia. Metode ini memberikan rangsangan pada pendengaran dan penglihatan sehingga hasil yang didapat lebih maksimal. Untuk media, teman-teman harus lihat ini sasarannya siapa. Ini sasarannya adalah sekelompok orang, di mana sekelompok orang ini punya karakteristik yang sama, yaitu lansia. Di mana lansia ini dia punya keterbatasan dalam penglihatan dan pendengaran, sehingga kita harus memakai media yang mana mendukung keduanya agar lebih peka, lebih tajam, yaitu dengan menggunakan audiovisual ya. Kalau papan tulis itu bisa jadi nggak kelihatan, misalkan kalau jauh ya tulisannya nggak jelas gitu ya. Flip chart itu lebih kecil ya, sehingga agak susah juga ini ya. Kemudian leaflet itu juga ini biasanya untuk sasaran perorangan atau individu ya. Kemudian poster juga ini bisa
untuk masa. Untuk sasarannya kelompok dengan karakteristik lansia memang lebih cocoknya menggunakan audio visual, yang mana audio itu sebagai mempertajam pendengarannya, visual itu mempertajam penglihatannya, sehingga promosi kesehatan yang kita sampaikan nanti itu pasti akan mudah diterima oleh para lansia ya. Jadi kita pilih yang E. Oke, selanjutnya soal kelima. Seorang perawat akan melakukan penyuluhan kepada warga RW 1 Desa X. Apakah bentuk metode penyuluhan yang digunakan perawat? Apakah A. bimbingan dan penyuluhan? Apakah B. ceramah? Apakah C. seminar? Ataukah D. sosialisasi? Ataukah E. presentasi? Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya yang B ya, ceramah. Nah, ini adalah sasarannya itu adalah masa ya atau warga, itu artinya lebih dari 15 orang ya. Maka yang paling cocok itu adalah dengan metode ceramah ya. Nah, metode ceramah ini dia diperuntukkan buat sasaran kelompok besar atau masa ya, bisa lebih dari 15 orang. Kemudian sasaran pendidikan tinggi maupun rendah, jadi enggak harus mereka yang pendidikannya rendah ataupun tinggi ya. Menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan, mudah dilaksanakan tapi bisa menjadi pasif dan bosan jika terlalu lama ya. Ini kekurangannya. Lebih ekonomis dalam hal waktu dan juga peralatan ya. Dapat diterima oleh sasaran yang tidak dapat membaca dan menulis. Jadi alangkah lebih mudah dan murah ya atau ekonomis itu kita menggunakan metode ceramah. Nah, ini kalau bimbingan dan penyuluhan itu biasanya untuk sasarannya individu ya. Seminar ini biasanya diisi oleh mereka yang memiliki keahlian ya. Kalau ceramah itu nggak harus ahli, yang penting dia tahu apa yang akan dia sampaikan gitu ya. Sosialisasi itu bukan metode penyuluhan ya. Kalau presentasi ini biasanya sasarannya untuk kelompok. Jadi kalau misalkan di sini disebutkan bahwa sasarannya adalah warga, artinya lebih dari 15 orang, artinya masuk ke dalam kelompok besar, kita gunakan ceramah. Oke. Oke, selanjutnya soal ke-6. Bila ditemukan di suatu wilayah dengan masyarakatnya rendah terhadap kesadaran akan kesehatan dan penyakit, maka promkes yang dilakukan termasuk apakah A. health promotion, apakah B. specific protection, apakah C. early diagnosis and prompt treatment, ataukah D. rehabilitation, ataukah E. health prevention. Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya adalah yang B ya, specific protection. Kalau misalkan kita pergi ke komunitas di mana masyarakatnya itu kesadaran akan kesehatan dan penyakitnya itu rendah, maka kita bisa melakukan promosi kesehatan dengan specific protection ya. Nah, specific protection ini adalah upaya untuk mencegah penularan penyakit tertentu atau melindungi orang-orang yang berisiko terkena penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Salah satu level pencegahan penyakit yang dapat dilakukan untuk masyarakat yang memiliki kesadaran rendah terhadap kesehatan dan penyakit, yaitulah specific protection. Nah, ini contoh-contohnya seperti ada program imunisasi gratis atau berbayar dari pemerintah, pola hidup sehat sehari-hari seperti cerdik, cek kesehatan rutin untuk usia 15 tahun ke atas setiap 1 tahun sekali. Ya, jadi specific protection ini dia masuk ke 5 level prevention ya. Jadi 5 tingkatan atau level dari pencegahan ya. Yang mana spesifik ini masuk ke sini ya, masuk ke pencegahan primer, specific protection. Nah, kenapa dia nggak health promotion? Karena kalau kita lihat di soal itu bahwa di sini masyarakatnya itu rendah terhadap kesadaran. Kalau masyarakatnya
kesadarannya tinggi, nah kita bisa menggunakan metode health promotion. Jadi tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Tapi kalau misalkan masyarakatnya juga nggak sadar terkait dengan kesehatan atau penyakit itu penting, ya, maka kita gunakan metode terkait dengan spesifik protection atau perlindungan secara spesifik gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke. Nah, oke teman-teman, cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan ke episode berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.